Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini partisipannya sedikit ya. Nggak begitu banyak dari yang lain. Oke, masih semangat? Ya Allah ya nak ya. Bersyukur kepada Allah, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bertemu kembali ya, bisa belajar kembali bertatap muka. Baik, materi pada hari ini yaitu di minggu lalu kita sudah belajar tentang interaksi sosial ya. Jadi materi pada pagi hari ini yaitu tentang sosialisasi. Karena interaksi itu sebenarnya berkaitan dengan sosialisasi ya. Jadi ketika orang sudah belajar interaksi, maka dia harus bisa mengaplikasikannya dengan cara sosialisasi terhadap orang lain. Ya, oke, saya share terlebih dahulu PPT-nya. Kelihatan ya? Oke, sosialisasi. Nah, biasanya kalau kita berhadapan dengan kata sosialisasi, apa yang pertama kali muncul di benak kalian? Yang terpikirkan oleh kalian, nak? Ada? Aisy? Fazira? Oke, malu-malu hari ini yang partisipannya ya. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya ya. Jadi pengertian sosialisasi ya, menurut Paul B. Horton dan Esther L. Hahn, proses seseorang menghayati ataupun internalisasi norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga menimbulkan pribadi yang unik. Ya, kata David, suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan dalam institusi sosial ataupun masyarakat. Sementara ya menurut James, suatu proses interaksi sosial untuk memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku agar seseorang itu mampu berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Nah, menurut James ini sudah lebih terbuka ya bahwa sosialisasi itu adalah sebuah proses berinteraksi ya untuk menentukan sikap kita, nilai kita, perilaku agar seseorang itu mampu ikut serta aktif terhadap apa yang kita apa yang kita sosialisasikan gitu, apa yang kita bicarakan ya. Jadi kita mempengaruhi orang lain untuk berpartisipasi secara efektif dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, jenis sosialisasi juga terbagi atas dua. Yang pertama adalah berdasarkan kebutuhannya ya. Yang pertama adalah sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Nah, kita lihat sosialisasi primer itu seperti apa, yaitu proses mempelajari ataupun menerima pengetahuan, sikap, nilai kita, norma, dan perilaku supaya seseorang itu bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Ya, dan sosialisasi ini terjadi pada anak dan remaja. Ya, biasanya terjadi pada anak dan remaja. Kenapa? Karena anak dan remaja itu rentan masih dapat dipengaruhi dengan baik karena kan dia berdasarkan kebutuhannya. Di mana pertama kali ia menerima nilai ya, biasanya seseorang itu pertama kali anak-anak dan remaja itu masih bisa dibentuk ya nilai karakternya ya, normanya ya, makanya lebih terjadi pada anak dan remaja. Nah, sementara untuk sosialisasi sekunder, jadi primer itu istilahnya kebutuhan pokoknya, jadi sekunder ini adalah pendampingnya. Jadi proses sosialisasi ini kembali ya nilai norma supaya sepadan dengan situasi baru dalam kehidupan yang dihadapinya. Jadi proses ini biasa terjadi pada orang dewasa.
Kenapa? Karena di mana ia mengalami perubahan nilai ya, sehubungan dengan situasi kehidupan yang baru yang akan dihadapinya. Nah, jadi biasanya ini terjadi pada orang dewasa. Karena apa? Karena dewasa itu dia lebih fokus kepada kehidupan yang akan yang akan dilanjutinya setelah anak remaja sekolah, maka ia akan memulai pada kehidupan seperti lapangan pekerjaan ya, lingkungan pekerjaan, kemudian menikah, itu dia. Jadi di sini dia lebih kepada proses orang-orang dewasa. Nah, sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai, ada sosialisasi refresif dan ada sosialisasi partisipatif. Oke, kita bahas dulu sosialisasi refresif itu seperti apa. Jadi sosialisasi yang menekankan kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru. Ya. Nah, sosialisasi ini berpusat pada orang tua dengan hukuman dan imbalan material serta komunikasi yang bersifat perintah. Ya. Sosialisasi ini biasanya dilakukan pada anak-anak dan remaja juga. Ya. Di referensif ya. Kemudian untuk sosialisasi partisipatif adalah sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik. Nah, sosialisasi ini juga berpusat pada partisipasi anak. Orang tua memberikan perhatian sesuai kebutuhan anaknya. Ya, pada remaja ya membentuk pribadi yang lebih mandiri dan kemampuan untuk bekerja sama. Ya, partisipatif sesuai dengan nama dari sosialisasinya. Nah, sosialisasi berdasarkan perencanaan, yaitu sosialisasi yang terencana, dilakukan dalam dunia pendidikan yang berkelanjutan dan sistematis dan non-formal. Ya, ini kalau terencana berarti dia dilakukan dalam dunia pendidikan, berarti di ranah sekolah ya, di ranah yang memang dia tempat untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah sosialisasi tidak terencana. Dilakukan dalam proses interaksi dengan lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, atau lingkungan tempat tinggal dengan meniru perilaku. Nah, jadi biasanya orang dapat terpengaruhi tingkah ataupun pola pikirnya itu dari yang pertama itu keluarga. Kalau keluarga ini bisa dikatakan primernya, ya. Karena seseorang itu terbentuk kepribadian utamanya pasti dari pola asuh di keluarganya dulu. Nah, kemudian siapa yang mempengaruhi selanjutnya? Ada teman sebaya ataupun lingkungan tempat kita tinggal ya. Bahkan nanti sampai ke ranah masyarakat ya. Kita bisa menirukan perilaku seseorang itu dari orang tua, tempat tinggal, bahkan dari perilaku tempat kita tinggal, masyarakat itu sendiri. Nah, agen sosialisasi itu ada beberapa ya, ada keluarga, nanti teman sebaya, ya, media massa. Ini kita bahas satu persatu dulu. Keluarga, agen sosialisasi primer katanya ya, jadi yang kebutuhan pokok melalui afeksi emosional, di mana pengetahuan, nilai, norma, sikap, dan harapan itu ditransmisikan dari kelompok kepada individu. Jadi artinya apa? Kita dapat utama itu dari keluarga dulu. Ya kan, karena anak kecil yang belum tahu apa-apa pasti mengenal sesuatu gini ya, berbeda cara makannya si A dengan si B ya kan, cara tidurnya si A si B itu pasti dari apa? Karena pola perilaku dari yang dikenal pertama kali ketika anak itu lahir ya, dididik gitu kan, itu kan dari orang tua. Jadi itu dia yang paling didapat itu ditransmisikan kepada individu itu yang pertama dari keluarga, itu akan berbeda. Ya, kemudian akan bisa sama itu akibat terpengaruh dari faktor-faktor yang lain, ya dari bisa dibilang dari faktor primer yang lain. Berkaitan dengan posisi dan peran mereka dalam masyarakat, misalnya tua muda bergantung pada nilai norma yang dianut di keluarganya, ya. Alat sosialisasi disebut dengan pola asuh. Nah, ini dia pola pengasuhan kita yang berkaitan dengan pengalaman generasi sebelumnya yang kemudian ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Maka akan sama pola asuh ya.
antara kakak kita dengan kita, abang kita dengan kita dengan adik kita itu hampir sama. Ya, karena apa? Memang diasuh dari keluarga yang sama. Ya, kemudian yang membedakan ya apa namanya? Yang lain-lainnya itu akan dipengaruhi oleh yang lain, teman sebayakah bisanya tempat kita di sekolah, masyarakat ya, dan hal-hal lain sebagainya. Yang kedua adalah sekolah. Nah, untuk agen sosialisasi ini ya bisa dikatakan sekunder, artinya pengganti keluarga untuk memasuki ruang sosial ataupun sekolah. Kenapa dibilang dia termasuk agen sosialisasi ya? Karena sebagian besar kehidupan kita selain di keluarga pasti diubah di sekolah, ya kan? Karena apa? Kita mengenal karakter itu dari seorang guru misalnya, dari teman kita, nah, itu dia. Jadi bisa sebagian kecil ataupun besar terubah dari agen sosialisasi di sekolah. Ya. Mengajarkan tanggung jawab pribadi, nilai prestasi, nilai dan ranking, ya, dan universalisme ataupun perlakuan yang sama, ya. Karena bisa di sekolah itu kan netral ya, guru itu tanpa membeda-bedakan, jadi bisa jadi perlakuannya itu sama. Nah, jadi kecenderungan sikap kita itu hampir sama ketika di sekolah antara kita dengan teman kita, ya, terlepas dari apa namanya karakter pribadi kita. Ketiga, kelompok teman sebaya. Sosialisasi lanjutan yang menekankan pada nilai konformistis ataupun penolakan, maka cenderung akan membentuk nilai orang dalam, ya. Jadi artinya apa? Perilaku yang didapat dari teman itu bisa secara apa ya? Secara tidak langsung bisa menjadi panutan juga untuk kita, ya. Makanya banyak yang kalau kita bilang lihat dengan siapa dia berteman, lihat siapa temannya, seperti itu ya. Kalau temannya baik, maka kita akan ikut baik ya. Sama di agama juga seperti itu diajarkan kan, kata Rasulullah, lihat dengan siapa dia berteman. Ya, itu dia. Jadi memang sangat mempengaruhi sekali agen sosialisasi ini dari teman sebaya. Ya, standar kelompok tergantung pada kelompok rujukan. Artinya apa? Teman kita jika dia suka pop, otomatis kita bisa terpengaruhi untuk suka juga musik pop, rock dan lain sebagainya. Ya, terbentuk karena sehobi katanya, sekelas, kampung dan lain-lain. Selanjutnya adalah media massa. Nah, media massa ini juga menjadi agen sosialisasi ya. Kenapa? Ya, ini sebagai multimedia yang disampaikan dengan pesan-pesan tertentu baik positif dan negatif. Kadang-kadang kita terpengaruhi oleh iklan-iklan yang kita lihat ya, baik itu di media cetak maupun elektronik ya kan. Itu otomatis bisa mempengaruhi kita juga. Ya, media massa juga merupakan sarana yang efektif untuk melakukan pendidikan massa dengan memanfaatkan jaringan komunikasi. Ya, selanjutnya adalah agama. Nah, agama ini juga sangat memiliki peran yang besar. Kenapa? Biasanya orang bisa terpengaruh oleh teman, ya, oleh media massa. Tetapi biasanya kalau dia punya kecenderungan agama yang kokoh, yang kuat, artinya aturan agama, dia mengikuti segala peraturan dari agama, menjauhi larangan dari agama, otomatis dia bisa membentuk kepribadiannya ataupun sikapnya itu sesuai dengan ajaran agama, ya. Maka dia sangat penting sebagai agen sosialisasi juga. Dia mempengaruhi cara berperilaku ya, bahkan pandangan baik itu dari segi ekonomi, budaya, politik, karena agama itu menyentuh seluruh aspek di kehidupan kita. Selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal ya. Sosialisasi dalam kompleks perumahan dan perkampungan itu berkaitan dengan pribadi kita ya. Cara pandang kita, cara berpikir kita terhadap sesuatu hal. Itu sangat mempengaruhi tempat tinggal ya. Bahkan kita disuruh ya kan kalau dalam agama mencari tempat tinggal yang baik, yang dengan lingkungan orang-orang yang baik juga. Ya. Selanjutnya adalah tempat kerja. Nah, nanti kalian karena belum masuk ke tempat kerja ya, karena ini secara tidak dipungkiri tempat kerja juga menjadi agen sosialisasi di mana ini mempengaruhi nilai juga dan sikap seseorang ya. Untuk bagaimana dia berperilaku. Ya, bahkan seseorang itu jika dia misalnya tidak terlalu disiplin, melihat temannya disiplin, dia akan terpengaruh. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya disiplin melihat temannya yang amburadul seperti itu ya, mungkin ya.
dia bisa juga terpengaruh. Itu dia. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam sosialisasi dan teori perkembangan kepribadian, ya. Menurut Polly, ya, cerminan diri katanya, kedirian seseorang itu muncul ya karena interaksi dengan orang lain, di mana kita membentuk cermin diri kita sendiri depannya. Artinya apa? Teman kita itu sangat mempengaruhi kepribadian kita. Artinya sebagai cerminan diri kita. Nah, ya, mungkin tidak ada ya orang yang tidak mudah terpengaruh dengan orangnya, dengan temannya, tetapi banyak orang yang terpengaruh dari teman di mana ia sering berinteraksi. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, sedikit banyaknya pasti akan masuk sikap-sikap yang baik dia mentransmisikan sikapnya kepada temannya, begitu juga sebaliknya. Temannya mentransmisikan sikapnya ke dirinya. Itu dia. Ya. Jadi mengandung 3 unsur ya. Anda membayangkan diri Anda tanpa bagi sekeliling Anda, ya, peramah atau pemarah. Anda menafsirkan reaksi orang lain, suka atau benci. Jadi banyak nih hal-hal sifat-sifat yang bisa didapat dari unsur yang tadi. Ya, jadi kata Herbert juga pada tahap perkembangan diri ya, perkembangan kepribadian manusia itu dimulai sejak lahir. Jadi kita itu terpengaruhi, jadi sosialisasi itu terjadi ketika kita lahir, ya, di mana kita menerima dan mengganti nilai-nilai yang kita terima, ya. Jadi tahapan perkembangannya itu, ya, ada tahap peniruan, ya, ataupun beraktor seperti orang dewasa. Mungkin kita semua pernah menjalani hal itu ya, seolah-olah kalau masih kecil dulu ada permainan suka ambil lipstik ibu kita, dicoba-coba. Nah, itu tahap peniruan. Atau mungkin bergaya dengan seseorang yang kita sukai, ya, entah itu artis gitu ya, masih kita kecil, nah kita suka bertingkah seperti itu. Nah, itu namanya playstick. Jadi tahap peniruan. Ya, jadi tahapan ini biasanya dilalui oleh semua orang ya ketika dia lahir, dia mulai bisa melihat, meniru, itu biasanya sebagian besar dilakukan oleh orang lain, dan itu memang tahap perkembangan yang wajar yang bisa didapat oleh setiap orang. Ya. Yang selanjutnya adalah game stake, tahap pertandingan, memainkan peran dengan mempertimbangkan peran orang lain juga. Ya. Biasanya ada dalam diri kita itu ingin menjadi yang lebih dari orang lain ya. Terus pasti ada ya. Lebih baik dari orang lain. Itu dia. Generalized other, tahapan lanjutan tentang kepribadian, memainkan peran dan berinteraksi dengan peran lainnya. Nah, ini sudah sampai ke tahap yang kita sudah tahap pada kewajaran, kewarasan. Artinya apa? Ya memang kita melakukan ya apa adanya, yang memang sesuai dengan kepribadian kita seperti itu. Jadi artinya berinteraksi dengan peran yang lain, memainkan memang yang itulah diri kita, seperti itu dia. Nah, yang selanjutnya adalah 3 unsur diri menurut Freud ya. Diri manusia itu terbentuk dari 3 unsur, id katanya kan, superego dan ego. Nah, kita lihat apa itu id. Jadi id itu merupakan pusat nafsu yang bersifat naluriah, merupakan dorongan bawaan lahir, yakni dorongan untuk mencari kepuasan diri katanya. Nah, kalau superego merupakan unsur diri yang bersifat sosial dan merupakan kompleksitas dari cita-cita dan nilai sosialnya. Ya, menyangkut seperti perasaan malu jika melanggar norma, ini ada oleh setiap diri kita ya. Nah, ego merupakan unsur diri yang bersifat sadar dan rasional yang berguna untuk melakukan penyeimbangan id dan superego ya jika tidak mampu menyeimbangkannya. Jadi ego inilah penyeimbang antara ini tadi, dorongan untuk mencari kepuasan dan ini tadi superego ya, menyangkut perasaan malu. Oke. Nah, jadi ada sosialisasi sepanjang hidup juga menurut Eric. Jadi kalau menurut Eric, jadi sosialisasi ini terbagi atas usia setiap orang ya. Jadi masa bayi sampai 1 tahun. Jadi ini dikembangkan oleh seorang ibu ya, ibu yang mengasuh kita. Ada masa kanak-kanak 2 sampai 3 tahun ya. Nah, ini juga masih orang tua kalau masih seperti ini ya. Masa bermain 4 sampai 5 tahun ya.
Mengembangkan daya inisiatif dan mengikuti tujuan bernilai 6 sampai 11. Jadi dilihat berdasarkan usia anak. Ya, ada masa remaja 12 sampai 18 tahun dan masa dewasa 19 sampai 35 tahun. Ini kita lihat kebijakan dasar yang dikembangkan tentang cinta dan kasih sayang. Nah, pada masa ini itu radiusnya artinya pengaruhnya itu lebih kepada dipengaruhi oleh partner, artinya teman, ya, bisa juga teman, ya, ataupun pasangan jika sudah menikah, ya, mengembangkan keintiman dan setia kawanan. Nah, ini biasanya bukan lagi dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga, tetapi lebih kepada teman sejawat, bisa jadi seperti itu, teman, pasangan. Nah, itu dia. Ini bisa ya, masa paruh baya. Ini sudah mulai karena punya keluarga sendiri, dia sudah mulai bisa menentukan kebijakannya masing-masing. Ya, sama sebenarnya. Menurut James juga seperti itu. Yang James di awal tadi ya, nak ya, yang kita bilang yang lebih masuk tentang pengertian sosialisasi. Hanya saja dia membagi kepada tahapan usianya saja yang berbeda. Nah, nanti bisa dilihat masing-masing. Kalau di masa remaja 13 sampai 17 tahun katanya pematangan biologis dan pencarian identitas diri. Kalau di sini pas ya 18 sampai 29 tahun adalah dunia masa kerja dan ikatan pernikahan. Oke? Akhir penutup dari materi ini adalah pendidikan itu adalah proses belajar sepanjang hidup yang dilakukan melalui sosialisasi. Jadi sosialisasi ini sangat penting ya, karena semua proses dilakukan dengan cara sosialisasi. Baik yang terencana dan tidak terencana oleh agen sosialisasi. Ya, artinya baik yang memang dilakukan secara direncanakan ataupun tidak. Tujuan dari pendidikan seumur hidup itu sendiri ialah individu belajar untuk menemukan jati ataupun identitas dirinya dalam kerangka dunia supaya hidup lebih bisa terarah ataupun bermakna. Oke, sekian sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Halo, tadi saya nggak dengar suaranya kecuali cuma salam. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Mi. Nggak ada, Mi. Ada, oke. Baik. Kalau gitu kita langsung bahas soal aja ya. Ada 2 soal yang saya akan sajikan kepada kalian. Soal dan pembahasan. Kita coba. Kalau nggak ada pertanyaan. Sipa bekerja sebagai bartender pada malam hari. Akibat aktivitas kerjanya pada malam hari, masyarakat menganggap Siva ini sebagai wanita nakal. Ya, berarti lingkungan tempat tinggal. Oleh karena masyarakat telah memberikan predikat wanita nakal, Sipa semakin tidak menghiraukan batas norma sosialnya. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan Siva adalah apa? Sosialisasi tidak. Umi. Labeling. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini kita sama-sama belajar ya, Nak, karena saya juga baru belajar materi sosialisasi ini ya kan. Benar sekali. Kenapa ya? Di pembahasannya adalah karena perilaku menyimpang berdasarkan pernyataan pada soal terjadi akibat adanya pemberian julukan atau labeling masyarakat. Ya, labeling dapat mendorong terjadi perilaku menyimpang. Siapa tadi yang jawab? Labeling. Siapa tadi yang jawab? Dewi ya? Dewi Sunita ya? Iya. Dewi sudah belajar ya masalah sosialisasi? Pak tahu labeling? Halo, Mam, si Dewi ini. Halo, Nak. Oke lah, lanjut aja kita. Yang pertanyaan kedua. Iklan rokok yang tersebar bebas di berbagai media massa menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya konsumsi rokok. Berarti ini agen sosialisasi media massa ya di masyarakat. Meskipun pemerintah banyak mengkampanyekan dampak negatif merokok hingga penerapan undang-undang mengenai pelarangan merokok di tempat umum, hal tersebut disebabkan oleh apa? Sosialisasi tidak sempurna, peniruan, kebudayaan menyimpang, dekulturasi, transformasi budaya. Apa kira-kira, Nak? Halo, jawab aja. Salah nggak apa-apa. Sosialisasi tidak sempurna. Oke. Iya, benar.
Jawabannya A. Karena apa? Jadi pembahasannya sosialisasi tidak sempurna adalah salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Tadi kan ada penyimpangan sosial ya, karena masalah iklan tadi. Karena adanya ketidakselarasan pesan yang disampaikan dari para agen sosialisasi, ya kan? Karena kan dibikin di situ sebenarnya tadi, mana dia? Padahal sudah tahu kan masyarakat itu bahwa rokok itu nggak bagus lah, ada undang-undang, tapi tetap dilakukan. Ya. Artinya tidak sempurna. Penyimpangan sosial karena adanya ketidakselarasan pesan yang disampaikan dari para agen sosialisasi. Pada soal tersebut terlihat adanya ketidakselarasan pesan yang disampaikan oleh media massa dengan pemerintah sehingga konsumsi rokok di kalangan masyarakat tetap meningkat ya. Jadi benar, ini adalah sosialisasi tidak sempurna. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian di materi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, walaupun saya tahu mungkin di luar sana kalian bisa mendapatkan soal-soal, contoh-contoh soal yang lebih dari yang saya sajikan seperti ini. Ya, tetap semangat untuk belajar, berlatih mengerjakan soal-soal ya sebelum SBMPTN ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita tutup. Masih ya? Oke. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yumi. Sama.